Baca komik ini tuh selain bisa bikin kamu terkagum-kagum sama adegan gelut-gelutnya, di sini juga bisa bikin kamu ngakak sepuasnya, guys. Ya halo, apa kabar sobat-sobat semua, ketemu lagi dengan aku Bang Dar di Bookboys. Nah, di video kali ini kita masih di konten review, tepatnya di konten review komik atau komik lokal ya, atau komik Indonesia. Nah, sebelum kita mulai videonya, seperti biasa buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Bookboys, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Bookboys. Oke, langsung aja kita mulai video reviewnya. Ya, ini dia sesuai request kalian ya untuk review komik ini. Komik ini tuh berjudul Tower yang diterbitin sama Rion Comics ya teman-teman semua. Komik ini tuh karyanya C. Suryo Laksono ya, salah satu kreator di Indonesia, kreator atau author berbakat juga yang bikin beberapa komik ya. Komiknya juga artnya bagus-bagus banget. Bang Dar itu punya yang versi cetak itu selain Tower ini tuh ada komik berjudul Sir ya, yang dulu diterbitin Koloni, ada 2 volume teman-teman semua ya. Oke, dan seperti yang kalian lihat karena di sini ada angka 1 berarti komik ini tuh masuk ke komik serial ya, dan statusnya sampai sekarang kalau nggak salah masih ongoing. Untuk versi komik cetaknya udah sampai volume 4 ya, kalau nggak salah ya teman-teman semua. Satu hal lagi buat kalian yang mungkin nggak tahu tentang komik Tower ini ya. Komik ini tuh selain berwujud jadi komik kompendium atau komik yang berdiri sendiri seperti ini, komik ini tuh ada di komik majalah Rion ya teman-teman semua. Buat kalian yang nggak tahu komik majalah Rion itu kayak apa, kalian bisa cekidot video di bawah sini ya. Karena Bang Dar udah pernah bahas tentang majalah komik Indonesia, Rion ya. Oke? Dan ini dia tampilan depannya, kalian bisa lihat ini tuh pakai cover jenis glossy ya teman-teman semua, dengan tokoh utama di sini. Ini tuh namanya Pak Guru ya teman-teman semua. Oke, dan ini dia bagian sampingnya. Di sini nggak ada gambar mini ya, cuma ada judul, ada angkanya, ada authornya. Kemudian di bagian belakang ada sinopsis yang lumayan super panjang banget teman-teman semua ya. Jadi Bang Dar nggak usah bacain aja ya, langsung ke detail komiknya aja. Kalian bisa lihat di sini. Untuk komik ini tuh nggak dikasih info yang jelas ini tuh komik masuk ke komik cowok atau cewek ya. Kalau melihat dari unsur komedinya, komik ini tuh cocok banget buat dibaca semua kalangan ya, baik cewek maupun cowok. Tapi kalau ngelihat unsur gelut-gelutnya, komik ini tuh tentunya pasnya ke arah komik cowok ya teman-teman semua. Karena walaupun bertema sekolah dan ada adegan actionnya gitu, kayaknya nggak ada adegan romance-nya gitu ya. Jadi kalau cewek biasanya kan identik dengan romance gitu ya teman-teman semua ya. Dan untuk komik ini tuh ratingnya masuk ke remaja, dan menurut Bang Dar memang pas banget masuk ke remaja. Pasnya sih anak SMP bolehlah baca ini ya teman-teman semua. Mungkin SMP ke bawah dikit nggak apa-apa ya. Dan untuk harganya sendiri di sini nggak ada harganya berapa ya teman-teman semua. Harga barunya Bang Dar juga nggak tahu. Tapi buat kalian yang pengen komik ini, kalian bisa beli di Rion Tokopedia dengan harga 15.000 aja, karena memang masih promo ya teman-teman semua. Kalau harga aslinya kayaknya hingga 50 ribuan kalau nggak salah, 50 ribuan kurang dikit ya teman-teman semua ya. Oke, kita back ke bagian depan lagi. Tadi Bang Dar udah jelasin ya, komiknya berarti full glossy ini tuh. Kemudian untuk cetakannya sendiri ini tuh masuk ke cetakan premium ya, cetakan yang bagus. Walaupun covernya cuma glossy, tapi ini tuh udah pakai material kertas book paper teman-teman semua ya. Oke, sebelum Bang Dar buka komiknya, Bang Dar mau jelasin dulu seperti biasa ya. Untuk komik ini tuh arah bacanya dari kiri ke kanan karena ini tuh komik Indonesia. Dan untuk ukurannya adalah, waduh, menggaris Bang Dar malah nyungsep kemana di bawah bocil-bocil tadi ya. Jadi ini tuh untuk ukurannya pokoknya gede banget ya, lebih gede dari ukuran komik-komik Jepang biasanya ya, ukuran reguler. Nah biasanya kan segini kalau kalian baca. Nah ini lebih gede banget ya, benar-benar lebih gede banget dan lebih tebel banget ya teman-teman semua ya. Oke, dan sebelum kita buka komiknya, untuk komik ini tuh genrenya masuk apa Bang Dar? Komik ini tuh genrenya masuk ke komik action. Actionnya banyak banget. Jadi buat kalian yang suka dengan komik penuh aksi, adegan gelut-gelut, berarti komik ini tuh cocok banget buat kalian ya. Selain action, di sini juga ada genre komedinya. Komedinya itu juga benar-benar dapat banget, nggak garing ya. Dan kebanyakan memakai logat Jawa gitu ya. Bukan logat Jawa sih ya tepatnya, tapi kayak lebih ke feel-nya kerasa ke Jawa gitu ya. Mungkin karena memang kreatornya orang Jawa ya. Kalau melihat namanya sih Suryo Laksono itu memang kayaknya orang Jawa ya teman-teman semua ya. Nah, selain action, komedi, di sini juga ada supernatural ya. Jadi komik ini tuh nanti kayak ada orang yang punya kekuatan-kekuatan gitu ya. Walaupun di sini kekuatannya tuh
sumbernya dari mana Bang Dar belum bisa jelasin, karena di sini juga belum ada info yang lebih jelas atau lebih lanjut tentang sumber kekuatan itu ya teman-teman semua ya. Nah, selain 3 genre yang tadi Bang Dar sebutin, di sini tuh komiknya juga ada temanya ke anak sekolah gitu ya, atau school life gitu ya. Oke, sekarang kita buka komiknya, dan ini dia halaman depannya. Oke, kalian bisa lihat di sini untuk komik Tower ini tuh pertama kali dipublikasikan di tahun 2015 ya teman-teman semua. Ini udah tahun 2023, jadi lumayan lama banget komik ini tuh ada. Dan kalau nggak salah komik Tower volume pertama ini tuh ada 2 edisi ya. Ada variasi covernya. Ini yang variasi biasa dan ada yang cover variasi limited edition ya. Oke. Ini dia. Kalian bisa lihat di sini untuk panel-panelnya sebenarnya ini tuh udah ada variasinya ya. Dengan model memanjang seperti ini, bahkan balon dialognya pun digabungin ke sini, gabung sama gluternya ya teman-teman semua. Oke. Dan untuk artnya sekilas dari halaman pertama ini tuh aja Bang Dar udah langsung tertarik ya. Di sini udah ada variasi tonnya juga. Pemakaian tonnya ada di sini. Oke. Dan udah ngerasa banget ini tuh ngewakilin yang ada di sini Tower ya. Ini udah digambarin anak-anak SMA yang mau tawuran ya. Dan karakter yang ada di sini tuh Bang Dar suka banget ya. Wajahnya, kemudian proporsi tubuhnya, ini tuh benar-benar ngena banget gitu loh teman-teman semua ya. Jadi karakter yang dikenalin di awal, halaman berapa ke halaman berapa itu tuh kayak halaman ke halaman selanjutnya tuh benar-benar masih sama gitu ya. Jadi nggak berubah-ubah gitu ya. Oh ya, untuk komik ini tadi nggak ada kontennya ya, nggak ada daftar isinya. Jadi Bang Dar nggak tahu ini tuh masuk ke halaman berapa, jumlah chapternya berapa, nggak tahu ya. Tapi untuk total halamannya ini tuh banyak banget ya. Ada 190-an halaman kalau nggak salah ya, 109, hampir 200 ya. Oke. Ini dia tadi. Bang Dar suka banget sama ini ya. Pokoknya bikin ngakak ya. Dan di sini digambarin tiang listrik ya, oke banget. Nah, kalian bisa lihat di sini panel-panelnya kebanyakan variasinya sih memanjang seperti ini ya. Walaupun variasinya lumayan banyak ya, jenis-jenisnya ada yang kotak-kotak seperti ini. Tapi ini tuh masih newbie friendly banget, jadi masih layak dan masih gampang banget buat pembaca awam atau pembaca baru ya teman-teman semua ya. Untuk artworknya Bang Dar suka banget ya, selain detail di sini tuh juga karakternya tadi Bang Dar udah bilang dapat banget. Backgroundnya walaupun beberapa cuma kayak putih seperti ini, tapi ini tuh ada pakai tone gitu ya. Ini kalian bisa lihat nggak sih, jelas ya. Jadi kayak bukan hanya putih polos gitu aja, enggak, tapi kayak ada semacam tone yang nguatin dan ada garis-garis gerak seperti itu ya. Kemudian untuk background-background lain selain maketon juga digambar seperti ini. Dan Bang Dar pokoknya udah bilang ini tuh keren banget. Dan tokoh-tokohnya tuh unik-unik banget teman-teman semua ya. Ini truk, kemudian ada tokoh yang gede seperti ini. Dan yang paling Bang Dar suka dari komik ini tuh di sini dikenalin kayak macam-macam karakter itu tuh dengan tulisan yang fontnya tuh keren banget. Dan bikin ngakak gitu. Contoh ini namanya Bruto. LPG, itu adalah LPG ya guys, LPG maksudnya, LPG jahat, kepala suku SMA 15 ya. Nah, nanti di sini bakal ada lagi karakter-karakter lain. Ini kalau kita berpatokan sama SMA ya. SMA itu kan berarti singkatan dari sekolah menengah atas negeri ya. Tapi SMA yang di sini tuh kita nggak tahu ini tuh SMA di Indonesia atau bukan, karena dari awal sampai akhir di komik ini tuh kayak belum ngejelasin ini tuh settingnya di Indonesia atau di dunia mana gitu ya teman-teman semua ya. Oke. Untuk artboardnya tadi kira-kira seperti itu ya teman-teman semua. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, gue liatin dikit dulu ya. Ini dia. Ini tokoh utamanya, MC-nya Budi, Pak Guru aja ya. Oke. Kemudian nanti ada lagi yang bikin ngakak juga nama-namanya. Nah, di sini ada cewek Starkey, Mama Karinda. Ini yang Budi tadi ya. Dan yang paling lucu di sini adalah nama ya, yang dari awal Bang Dar baca itu kayak ketipu ya. Kirain di sini tuh bakal ada tokoh jahat yang namanya tuh Margo kan. Kalau kita lihat dari Margo itu kan wah, serem namanya ya. Ya, orangnya ini. Tapi ketika dikenali nama aslinya itu namanya Teguh Superior Margono gitu. Ini tuh Margono itu sebenarnya bukan nama yang lucu juga ya, tapi kalau daerah Jawa di sini tuh memang kalau dipamerin tadi namanya Margo gitu kan katanya kayak serem ya. Tapi kalau panggilnya nama belakang Gono itu kan udah beda lagi ya ceritanya teman-teman saya ya. Dan di sini juga Wiji ya, jadi Margono, Wiji, Teguh itu kan nama-nama Jawa semua ya.
Itu tadi beberapa karakter yang muncul di sini ya. Kemudian untuk ceritanya ini tuh tentang apa Bang Dar? Oke, ini sambil Bang Dar liatin artnya, sambil Bang Dar bahas ceritanya ya. Jadi cerita dimulai ketika ada pertengkaran atau ada adegan tawuran ya. Karena ini tuh identik dengan tawuran. Dimana ini tuh tawuran antar dua SMA, SMA nomor 15 sama SMA nomor 891 kalau nggak salah. Contoh ini tuh ada penyiar berita ketika mereka lagi tawuran ngelihat mbaknya lagi di televisi gitu, malah mereka malah pose ya. Kemudian di sini tuh ada tulisan, kalian bisa lihat gak sih ini ya, ini ada Srengenge ya. Jadi di sini tuh ada organisasi namanya Srengenge gitu. Bang Dar belum tahu ini tuh organisasi atau badan apa, tapi Srengenge di sini tuh mungkin kalau bagi kalian yang orang Jawa Baratan mungkin atau luar Jawa mungkin kayak bingung ya, bacanya kok susah banget Srengenge atau gimana ya. Srengenge itu kalau di Jawa Tengah itu namanya matahari ya, Srengenge itu teman-teman semua ya. Oke, lanjut ya. Jadi di tengah peperangan antara dua SMA itu tadi, kemudian muncul kepala suku. Ini kepala suku ya, bukan kepala sekolah. Kepala suku. Jadi setiap SMA yang ada di sini tuh punya kepala suku ya teman-teman semua. Tapi nggak semua SMA, hanya ada 99 SMA yang punya kepala suku masing-masing. Dan ini tuh kepala suku nomor 15 namanya Bruto ya. Bruto ini tuh kalau bahasa Jawanya silet loh teman-teman. Silet itu kalau bahasa Indonesia apa ya? Bokong, bukan bokong sih ya. Pantat. Kemunculan kepala suku ini tuh akhirnya bikin kocar-kacir ya lawannya ya. Jadi SMA yang nomor 891 itu akhirnya kalah telak. Dan disinilah si Budi, tokoh utama ini tuh muncul gitu ya teman-teman semua. Budi muncul ke sini itu sebenarnya dia tuh bukan membuat onar, jadi dia itu pengen menunjukin bahwa pengen mendapat pengakuan gitu lah ya. Karena di SMA Budi ini tuh adalah SMA nomor 999 ya. Nomor SMA yang kayak nggak diakuin atau kayak dianggap nggak ada. Dan dia tuh pengen mendapat pengakuan. Setelah mengalahkan dua SMA ini tadi tuh dia bakalan dapat apa ya? Dana bantuan gitu ya, bantuan sosial. Wah, kok bantuan sosial gimana sih Bang Dar ini? Jadi ini tuh ya, mungkin kalau kalian baca pertama kali, kita tuh mungkin disuguhin SMA itu bayangan kita adalah sekolah yang kehidupannya wajar, berangkat sekolah, kemudian pelajaran, enggak ya. Tapi di sini tuh settingnya kayak sekolah SMA yang lagi terpuruk gitu ya. Semua SMA yang ada di sini tuh bener-bener terpuruk dan bener-bener kayak kesusahan buat ngedapetin dana ya. Dan di SMA nomor 999 ini tuh hampir-hampir sekolahnya kayak nggak bisa dianggap sekolah lagi, makanya dia tuh pengen dapat bantuan. Biar dapat bantuan dana tersebut, dia harus mengalahkan SMA yang masuk ke program ya. Programnya tuh namanya apa ya? Tower atau apa gitu teman-teman ya. Oke. Dan intinya setelah ini dia berhasil mengalahkan kedua SMA ini tadi ya. Dan singkat cerita, akhirnya si tokoh utama tadi, si Budi ini tuh akhirnya diincer sama penguasa di distrik di sini ya, yang tadi Bang Dar sebutin. Tokoh yang bernama Gono tadi ya, Margono tadi ya teman-teman semua ya. Nah, kira-kira gimana ceritanya? Apakah si Budi ini tuh nanti bakalan bertemu langsung sama si Gono dan apakah bisa mengalahkan si Gono? Nah, kalian baca aja sendiri ya dan beli komiknya ya, karena komik ini tuh keren banget teman-teman semua. Kalau Bang Dar jelasin di sini nanti tidak nge-spoiler dan bikin kalian nggak dapat feel-nya, nggak dapat enaknya kalau kalian baca ya. Sepanjang perjalanan cerita yang ada di sini tuh bener-bener bikin ngakak banget ya teman-teman semua ya. Karena selain banyak banget adegan kocaknya, juga adegan gelut-gelutnya, dan action yang ada di sini tuh bukan hanya action gelut-gelut tangan kosong antara anak sekolah SMA aja ya. Kalau itu mah biasa ya. Jadi gelut di sini tuh kayak ada supernaturalnya. Jadi si Budi ini tuh kayak punya kekuatan dan si cewek ini tuh juga kayak punya kekuatan. Si Margono yang tadi Bang Dar sebutin itu kayak punya kekuatan semacam haki ya kalau di One Piece. Jadi dia kalau pakai tangan gini gitu semua orang itu langsung jatuh ya. Bisa apa ya? Sekilas karakternya tuh kayak King di One Punch Man gitu teman-teman semua ya. Pokoknya dia tuh sosok yang ngeri banget. Dan kalau Bang Dar ngebaca dari awal sampai akhir itu, Bang Dar itu kayak mengingatkan ketika baca komik Beelzebub, dimana di situ juga ada sosok orang yang kuat banget. Tapi bedanya kalau di sini MC-nya kayak kita belum tahu, belum bisa mengukur kekuatannya ya. Tapi kalau di Beelzebub kan MC-nya udah langsung dibikin kuat dulu kayak di One Punch Man ya. Oke, untuk komik ini tuh alurnya maju mundur ya teman-teman semua. Jadi nanti kalau
ceritanya udah maju, kemudian ada bagian mundurnya dikit, flashback dikit, maju, mundur dikit. Jadi ada variasinya ya. Selain variasi pada alur ceritanya, juga ada variasi pada patchingnya. Patching yang di sini tuh ketika action bener-bener digarap dengan cepet banget, tapi ketika di luar action ini tuh patchingnya juga lambat banget. Jadi ini pakai patching campuran ya. Contoh ya, ini kan action. Ini action di sini tuh patchingnya cepet banget. Ketika masuk di luar action ya, untuk menggambarkan toko aja atau ruko di sini, warung yang berada di lantai 31. Konyol banget ini ya. Ini tuh patchingnya dibikin lambat kan ya. Nah seperti ini ya teman-teman semua. Dan nanti bakalan ada banyak lagi ya. Oke, kira-kira seperti ini ya Bang Dar review Comic Tower ini buat kalian yang suka dengan comic action. Komik ini tuh recommended buat kalian ya. Lagi actionnya tuh komedi action gitu ya. Bener-bener pas banget buat kalian. Komik ini tuh nggak terlalu banyak teksnya. Jadi banyak banget art atau gambar-gambar yang lumayan gede-gede juga. Dan pastinya cocok banget buat kalian yang pengen baca komik ini nggak terlalu lama-lama dan langsung banyak klimaksnya gitu ya. Selain itu, dengan ukurannya yang segede ini tuh juga nyaman banget di mata gitu loh teman-teman semua ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan konten semacam ini, silahkan like. Dan jika kalian tidak suka atau ada pertanyaan atau mau ngasih saran, silahkan ngomong aja di kolom komentar. Widar pamit dulu, salam books lovers, bye!